Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Project Management Manajemen. bersama saya Manda Rahmat Hussein Lubis dan Atik Lucia. baiklah, bagaimana kabarnya Ibu Atik? Ya, alhamdulillah ini masih Sehat baik ya? Sehat-sehat terus ya? Insyaallah. Ya. Baik Bu Atik, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-10 ya. Ya, betul. Artinya kita akan membahas tentang sprint review dan juga sprint retrospektif. Ya. Oke, langsung saja saya berikan kepada Ibu Atik kesempatannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Amanda. Oke, kita teman-teman masuk ke sprint review dan sprint retrospektif. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu apa aja? Yang pertama, kita perlu tahu dulu pengertian sprint review itu apa, aktivitas dalam sprint review, lalu pengertian dari sprint retrospektif apa, manfaatnya, aktivitas di dalamnya itu apa aja, dan template dari sprint retrospektif itu seperti apa. Oke. Masuk ke sprint review. Nah, kalau sprint review itu apa sih? Jadi aktivitas dalam Scrum yang dilakukan di akhir satu sprint. Jadi setiap akhir satu sprint itu kita melakukan sprint review. Nah, sprint review itu apa? Jadi wadah bagi tim development untuk menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan selama satu sprint itu tadi. Jadi dilakukan evaluasi terhadap sprint yang udah dikerjakan itu. Betul. Jadi fokus dari sprint review itu pada pekerjaan yang dilakukan selama sprint. Nah, kaitannya itu tujuannya itu tujuan dari sprint dan user story yang dikerjakan selama sprint berlangsung. Jadi intinya lebih ke mengevaluasi dalam satu sprint. Tuh. Nah, aktivitas dari sprint review itu apa aja? Nah, di sini ada terbagi jadi 4. Yang pertama, mereview hal yang selesai dan tidak selesai. Jadi mirip seperti daily stand up itu kita menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kendala atau yang tidak bisa diselesaikan. Lalu yang kedua, melakukan demo produk untuk produk yang dikembangkan. Jadi kayak trial and error atau kita sudah mencoba prototype dari produknya. Dan yang ketiga, meninjau metrik dari pengembangan produk. Nah, tadi kan yang kedua kita melakukan demo produk. Nah, demo produk itu biasanya ada kayak mungkin indikator penilaian, ada checklistnya. Nah, di sini yang ketiga meninjau lagi apa yang sudah dikembangkan dari produk itu. Dan keempat, meninjau dan merevisi produk backlog. Oke. Contoh dari sprint review ini masing-masing itu ada 3 reviewer. Jadi ada dari yang mewakili manajemen atau perusahaan, campaign, sama UX-nya atau user experience. Untuk sprint review itu kan lebih seperti diskusi. Jadi diskusi tatap muka, menanyakan apa yang sudah selesai dan yang menjadi kendala atau yang belum selesai itu apa. Nah, di sini contohnya tuh Scrum Master menjadi fasilitator pertemuan. Jadi membuka sesi sprint review. Ada salam, ada sapaan dari tim dan reviewernya. Nah, Scrum Master ini menjelaskan tujuan dari sprint itu apa dan gambaran besar apa yang harus dikerjakan selama melakukan sprint. Nah, lalu di salah satu sesinya itu anggota development team itu mendemokan aplikasi karena kan tadi demo atau prototype produk. Nah, selanjutnya reviewer atau dari yang manajemen, campaign atau UX ini tadi memberikan masukan ke tim terhadap apa yang produk-produk yang sudah dibuat itu kira-kira masukannya itu apa. Nah, lalu hasilnya itu product owner itu mencatat setiap masukan atau saran atau mungkin kritik dari hasil demo tadi. Nah, setelah itu di akhir product owner itu memberikan rangkuman atau kesimpulan dari yang diberikan masukan yang sudah diberikan kepada tim developmentnya gitu. Nah, product owner itu juga menyampaikan rencana di sprint selanjutnya ini apa sih kalau terkait dengan masukan yang sudah diberikan. Terus terkait masukan-masukan tadi, product owner ini menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan dulu. Nah, setelah diskusi, sprint review ini kan ditutup oleh Scrum Master. Jadi mengucapkan terima kasih, terus
terima kasih atas masukan dan partisipasinya, lalu mengucapkan kayak semacam apresiasi ke tim dan lainnya gitu. Nah, untuk catatan dalam sprint review ini apa saja? Jadi ada 4. Yang pertama, tidak semua masukan yang diberikan dalam sprint review itu perlu ditambahkan dalam produk backlog. Ya dah. Yang kedua, product owner itu mengevaluasi masukan yang ada. Jadi dilihat lagi urgensinya sama penting enggaknya, relevansinya. Lalu yang ketiga, beberapa masukan yang kurang relevan ini dibiarkan sementara waktu tetapi tidak dibuang. Jadi masih dalam catatan si product owner gitu. Dan yang keempat, penyusunan urutan dan prioritas dalam backlog itu dilakukan setelah masukan itu ditambahkan. Oke. Nah, itu untuk sprint review. Nah, untuk sprint retrospektif ini bedanya apa? Kalau yang tadi itu tatap muka dan mengevaluasi produknya, kalau sprint retrospektif ini lebih ke mengevaluasi cara kerja tim. Jadi cara kerja tim ini sudah bagus atau belum sih? Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu mungkin dikurangi, itu lebih ke sprint retrospektif ini. Tujuannya itu meningkatkan efektivitas kerja dalam satu tim, mengidentifikasi hal yang bisa ditingkatkan, lalu kapan waktu yang tepat untuk diskusi, dan gimana cara mencapai produktivitas yang tinggi. Untuk output dari sprint review ini, maksudnya retrospektif ini, ada daftar dari hal yang harus ditingkatkan, apa yang jadi harus dievaluasi, yang harus diimplementasi di sprint berikutnya. Nah, pentingnya sprint retrospektif ini, yang pertama itu membantu tim untuk belajar dari pengalaman. Nah, maksudnya gimana? Belajar dari pengalaman itu kan kemarin sudah melakukan satu sprint nih. Kira-kira dari melakukan satu sprint itu apa pelajaran yang bisa didapatkan oleh tim? Lalu tim ini dapat menilai apa aja yang berjalan dengan baik dan apa saja yang kurang baik. Jadi tim ini menemukan hal baru yang bisa dilakukan sebagai rencana perbaikan di kedepannya. Jadi kayak ada improvement plan dan juga ada eksperimen pembelajaran, learning experience ke depannya. Lalu selanjutnya, pentingnya retrospektif ini membantu tim meningkatkan kapasitasnya untuk membangun produk yang berkualitas. Jadi contohnya tim ini melihat kemampuan dari caranya mendeliver atau menyampaikan produk seperti keahlian setiap anggota tim. Lalu tim ini menilai gimana mereka berkolaborasi dengan sebuah tim dalam mengembangkan produk. Nah, di sini merencanakan untuk memperbaiki di kemudian hari. Iya. Kalau misalnya mendapatkan project yang lebih kompleks dan lebih susah gitu, disitulah berperan lesson learned yang kemarin kan. Iya. Ya. Nah, lanjut ke aktivitas dari sprint retrospektif ini apa? Jadi yang pertama itu membuat list. Listnya ini berisi tentang hal yang bekerja dengan baik. Nah, yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan. Lalu selain membuat list, ini aktivitasnya itu membuat prioritas dari list yang ada. Tadi kan sudah ada list yang baik dan yang perlu ditingkatkan. Kira-kira dari kedua list itu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu itu yang mana saja. Selanjutnya ini melakukan diskusi untuk peningkatan dari masing-masing list yang sudah ada. Lalu yang keempat, membuat action plan. Dan yang kelima, melaksanakan action plan pada sprint berikutnya. Nah, di sini ada contoh apa yang harus dimulai, terus stop, dihentikan, lalu apa yang harus tetap dilanjutkan gitu. Jadi di sini kayak teman-teman tuh melakukan semacam menulis, mungkin Ya, kayak masing-masing itu di dalam tim itu kan ada beberapa orang kan. Masing-masing orang mungkin kan punya punya kendala masing-masing kan, punya pendapat, punya kendala. Nah, itu biasanya dituliskan. Kalau secara manual dituliskan dalam sticky notes gitu kan, sticky notes, ditulis masing-masing sticky notes apa misalnya yang perlu di stop, kira-kira apa sih? Misalnya contoh daily stand up-nya itu yang telat. Terlalu lama. Nah, itu dicatat di situ. Kemudian apalagi yang perlu di stop? Misalnya
stories being blocked by marketing, story-storynya ditutup sama tim marketing misalnya, itu ditulis aja gitu. Nah itu retrospektif. Nanti setelah ditulis, biasanya si tim developmentnya ini keluar dulu. Nanti bagian si Scrum Masternya yang nempelin sesuai dengan kolom-kolom apa yang perlu dimulai, apa yang perlu di stop, kemudian apa yang perlu dilanjutkan. Nah itu anonim, jadi nggak boleh tahu ini yang nulis siapa ya, ini yang nulis siapa ya, itu nggak perlu tahu dan nggak boleh tahu karena nanti akan timbul dalam tim itu saling prasangka buruk kan, makanya anonim. Nah nanti kalau sudah ditempelkan sama si bagian Scrum Masternya, baru semua tim dikumpulkan lagi, baru dipresentasikan. Oh ternyata ini loh list-list yang perlu kita mulai di sprint berikutnya. Kemudian ini loh list-list yang perlu di stop. Kemudian apa sih list-list yang perlu dilanjutkan di sprint berikutnya gitu. Nah, kalau tadi apa yang perlu dimulai, di stop dan dilanjutkan. Nah, di sini ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi. Nih. Misalnya kalau yang perlu dikurangi, ini meeting yang terlalu lama itu harus dikurangin. Terus development ini kayak mengambil waktu ini terlalu lama, itu perlu dikurangi. Nah, kalau misalnya ada yang ditambah, berarti contohnya misalnya di sini excellent collaboration, kolaborasinya sudah sangat baik. Nah, ini ditingkatkan. Gitu. Lalu ada selanjutnya ini glad, sad dan mad. Ini lebih ke perasaan atau apa yang dirasakan oleh satu tim, apa yang disukai, terus apa yang membuat marah dan membuat sedih, ini dituliskan. Jadi teman-teman menuliskan kendala-kendala apa yang terjadi selama sprint kemarin, lalu dituliskan dalam sticky note tanpa nama, anonim. Nah nanti Scrum Masternya yang mengumpulkan nih kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kenapa kendalanya seperti ini, nanti solusinya gimana gitu. Jadi kalau sprint retrospektif lebih ke evaluasi cara kerja. Tapi kalau sprint review lebih ke evaluasi hasil pada produknya, outputnya gitu. Oke. Untuk materi di pertemuan 10 mungkin sampai penjelasan di sini saja. Teman-teman yang masih bingung jangan ragu untuk bertanya. Tuh. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.